Menyalurkan bantuan bagi korban bencana terutama ke daerah yang sulit dijangkau memerlukan kesabaran dan keahlian tim SAR. Sebuah helikopter Polri bahkan terekam video terbang rendah di lokasi bencana Aceh Tamiang saat menerjunkan bantuan untuk warga. Helikopter milik Polri terbang rendah di atas lapangan yang tergenang air di wilayah Aceh Tamiang. Dan helikopter ini tengah menyalurkan bantuan untuk warga korban banjir dan longsor. Situasi di lokasi bencana yang memang masih banyak genangan air tidak memungkinkan helikopter untuk mendarat untuk dropping logistik. Warga pun harus susah payah menjemput paket bantuan mereka mendekat namun terhalang angin baling-baling helikopter yang cukup berbahaya. Menurut Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Sandi Nugroho, penerjunan bantuan ini salah satu yang beresiko bagi pilot. Namun masyarakat terdampak tetap harus terpenuhi kebutuhannya. Pasca banjir, kayu-kayu gelondongan memenuhi desa Sukumur di Aceh Tamiang, Aceh. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Di bawah langit kelabu dan derasnya air sungai yang terus naik, keberanian seorang personil Brimopolda Sumatera Utara kembali menjadi penyelamat bagi warga yang terjebak banjir. Suara gemericik air yang ganas dan gerak jembatan kayu yang nyaris patah tak menghentikan langkah anggota Brimob yang berjalan perlahan menahan napas pada setiap pijakan. Hati-hati, Kak. Di dadanya ia menggendong seorang bayi kecil yang masih merah, masih rapuh, yang menangis lirih tanpa memahami bahaya yang mengintai di sekelilingnya. Jembatan darurat ini bergoyang diterpa angin dan derasnya arus. Namun keberanian tak pernah surut di balik seragam Brimob yang basah oleh hujan. Personil Satuan Brimopolda Sumatera Utara tak hanya mengevakuasi sang bayi. Mereka juga membantu masyarakat lain menyeberangi jembatan rapuh ini menuju tempat yang lebih aman. Setibanya di lokasi, personil Brimob bersama warga langsung bergerak memastikan setiap pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, mendapatkan kenyamanan di tengah situasi darurat. Di saat jembatan hampir runtuh dan rasa takut memenuhi udara, keberanian dan kepedulian anggota Brimob justru menjadi jembatan bagi keselamatan banyak nyawa. Pemirsa, Batu Busua Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pau, Kota Padang jadi salah satu lokasi terparah terdampak banjir bandang di Kota Padang. Sebanyak 320 kepala keluarga di lokasi masih menggunakan obor untuk penerangan. Beginilah kondisi pasca diterjang banjir bandang di Kampung Batu Busua, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pau, Kota Padang. Puluhan rumah luluh lantak akibat diterjang air bah. Setidaknya puluhan kakak di lokasi ini sampai saat ini masih tinggal di pengungsian. Namun sejumlah warga yang rumahnya masih bisa dihuni memilih untuk kembali ke rumah walau tanpa penerangan karena terkendala putusnya aliran listrik. Untuk sehari-hari warga hanya menggunakan obor untuk penerangan. Gimana penerangan di kampung ini? Belum ada penerangan, Pak, sampai saat sekarang ini, Pak. Sudah berapa lama tanpa listrik di sini? Dari hari Selasa, Pak. Udah seminggu lebih. Nggak ada penerangan. Sejak awal kejadian ya? Iya, sejak awal kejadian. Terus gimana Ibu tinggal di mana? Ibu mengungsi ke bukit. Hingga saat ini PLN terus mempercepat upaya penormalan jaringan listrik pasca bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Barat. Salah satunya berada di kawasan Batu Busua, Kecamatan Pau, yang sebelumnya terisolir akibat akses jalan terputus. Kendala kemarin penggalian, batu semua. Iya, terhambatnya karena penggalian ada satu lubang sampai 1 hari. Gali itu hambatan cuma itu aja. Kemarin akses sebelumnya, akses jalan ini belum bisa kita lalui.
Dan juga masih kondisi macet ya, pengunjung terlalu banyak. Jadi agak terhambat juga dalam pekerjaan. Targetnya hari ini listrik sudah bisa menyala mengaliri sekitar 150 unit rumah di kawasan ini. Dari Padang, Sumatera Utara, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dua bangunan pendidikan rusak parah akibat banjir bandang yang melanda di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.